Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan sampai pada hari Sjogren Syndrome sedunia, yaitu hari yang memperingati tentang penyakit Sjogren gitu ya. Penyakit yang sekarang cukup banyak sekali ini kejadiannya gitu ya. Bahkan melebihi autoimun SLE ini karena sangat banyaknya orang yang menderita Sjogren Syndrome gitu. Dan peringatan ini bukan berarti bahwa kita memperingati sesuatu yang jelek, yang jahat, tidak. Agar kita semakin aware, agar kita semakin waspada bahwa ini loh ada satu penyakit Sjogren Syndrome yang seringkali dianggap hal yang biasa gitu. Tapi ketika nanti sudah berat baru kemudian menjadikan masalah yang besar buat kita gitu. Sjogren Syndrome adalah satu kondisi autoimun ya, di mana sel-sel limfosit itu akan menyerang kelenjar eksokrin, kelenjar eksokrin itu yang di luar gitu ya. Seperti kelenjar air mata, kelenjar ludah, kelenjar keringat, sehingga yang terjadi adalah kekeringan pada mata, kekeringan pada mulut, kekeringan pada kulit gitu. Dan ini seringkali diabaikan oleh masyarakat. Paling hanya berpasir sedikit matanya, ataupun hanya terasa haus terus. Kalau orang Jawa bilang ngorong gitu ya, pengen minum terus gitu. Itu dianggap hal yang biasa. Tapi ketika nanti sudah terjadi komplikasi-komplikasi yang berat seperti misalnya mulai gangguan pandangan karena saking keringnya jadi kabur pandangannya sampai dengan kebutaan misalnya, atau terjadi glaukoma misalnya, atau kering pada mulut sehingga terjadi oral hygiene yang jelek. Jadi giginya banyak yang tanggal, yang kropos ya, infeksi pada mulut, gusi bengkak, lidahnya tidak bisa merasakan makanan misalnya, atau kering pada kulit sehingga terjadi masalah neuropati ya, pada kulit tidak terasa, kebas-kebas dan lain sebagainya. Dan kemudian pada Sjogren Syndrome ini ada satu keluhan yang hampir dominan, yaitu rasa lelah yang sangat hebat. Jadi kadang-kadang orang sampai tidak bisa beraktivitas saking lelahnya gitu. Bahkan orang jadi tidak bisa bergerak gara-gara saking lelahnya karena pada Sjogren Syndrome ini. Kemudian nyeri pada persendian, hampir 80% pasien Sjogren mengalami nyeri pada persendian. Jadi pembengkakan pada sendi, nyeri pada persendian. Dan saya ada satu pasien nih yang dia nyerinya sangat hebat sekali walaupun dia Sjogren saja, tidak ada yang lain. Tapi nyerinya luar biasa sampai menangis setiap hari karena nyerinya dan tidak respon dengan obat-obatan imunosupresan. Ini yang jadi masalah gitu. Oleh karena itu peringatan ini yang jatuh nanti insya Allah tanggal 23 Juli ya setiap tahunnya, agar kita aware, waspada ketika sudah mengalami keluhan-keluhan kekeringan pada beberapa organ yang ada kelenjar eksokrinnya, maka kita secepatnya untuk mengobati, menindaklanjuti, mencegah agar tidak terjadi kondisi yang lebih parah lagi gitu. Ya, saya bilang bisa dikontrol sehingga terjadi remisi, kemudian mungkin tidak minum obat pun akan tidak ada masalah ketika remisi gitu ya. Tapi kalau disembuhkan total kan ini karena autoimun, jadi sampai sekarang masih belum bisa disembuhkan secara total. Kondisi-kondisi faktor lingkungan seperti stres, panik, cemas ya, kemudian beban pikiran yang berat misalnya, makanan yang tidak sehat, maka ini akan lebih memunculkan penyakit Sjogren Syndrome menjadi muncul kembali gitu. Lalu komplikasinya banyak, ya tadi saya sampaikan. Bahkan pada beberapa kondisi Sjogren Syndrome ini bisa terjadi limfoma ataupun keganasan pada kelenjar limfe gitu ya. Diawali dengan pembesaran kelenjar limfe, mungkin di daerah submandibula, di inguinal, maka lama-lama akan menjadi limfoma. Jadi cukup banyak sebetulnya komplikasinya. Jadi bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang mesti kita abaikan, kita cueki gitu ya, tapi kita aware. Maka peringatan ini bertujuan supaya kita menjadi aware bahwa ada loh penyakit Sjogren itu, salah satu autoimun dari sekian banyak penyakit autoimun gitu ya. Dan sekarang jumlahnya semakin lama semakin banyak. Dan yang paling menjengkelkan adalah bahwa Sjogren Syndrome ini sering menyertai penyakit autoimun yang lain. SLE tiba-tiba Sjogrennya muncul, RA Sjogrennya muncul ya, skleroderma Sjogrennya muncul. Jadi ada Sjogren yang primer, dia berdiri sendiri, atau yang sekunder yang dia datang ketika ada autoimun yang lain. Maka ini yang menyebabkan jadi Sjogren menjadi lebih sulit ditangani, diatasi karena kadang-kadang berbarengan dengan autoimun yang lain ini. Maka selengkapnya mungkin kita akan bicarakan secara detail dalam beberapa webinar-webinar mungkin ya tentang Sjogren Syndrome ini, mudah-mudahan nanti akan bisa terlaksana.